Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, akhwat ikhwah fillah yang insyaallah mudah-mudahan kita semua dijadikan sebagai sahabat-sahabat syurga. Hari ini saya mau bicara tentang kohwah. Atau kalau di Yaman itu disebut dengan bun. Jadi kalau ada ajakan, bro, kita ngebun yuk. Artinya ngopi, kohwah kopi. Kopi ini bersumber dari Yaman. Koper ini bersumber dari Yaman dan konon kabarnya biji kopi itu pertama ditanam oleh para malaikat. Saat di Yaman itu pernah, ini saya mengumpulkan data-datanya, ada wabah. Jadi di Yaman itu terjadi wabah, semua orang terkena penyakit. Penyakit itu seperti orang kesurupan. Begitu kesurupan, para waliullah, orang-orang alim, al-allamah bingung. Ini cara ngobatinnya kudu gimana? Kenapa sayang? Iya, tinggal rawat ya. Nah, ini sakit kesurupan. Bingung gimana cara ngarawatnya, ngobatinnya. Maka para aulia ini mengambil biji kopi. Dikasih kopi, sembuh dengan izin Allah. Iya, jadi waktu itu kopi itu obat saya. Jadi obat. Suara kamu nggak kedengaran, nggak pakai mic. Itu jadi obat, sembuh. Nah itu menjadi awal, akhirnya buah kopi itu dipetik, kemudian dibuka kulit dari buahnya tadi yang diambil hanya bijinya, dijemur, kemudian dihaluskan. Kalau sekarang udah banyak alatnya, mesin segala macam. Habis dihaluskan, digoreng. Habis digoreng, diseduh. Jadi kopi ini Masya Allah. Ini kopi ajaib. Apa sayang? Dan kalau kita makanya kalau membahas tentang bagaimana para habaib, para aulia itu begitu sangat cinta dengan kopi. Ada Syekh Abu Bakar Zalim. Kemudian ada Al-Habib Muhammad bin Haddad. Beliau ini adalah, antum pasti kenal, karena beliau adalah gurunya dari Al-Habib Umar bin Hafiz. Beliau ini semua pencinta kopi. Syekh Abu Bakar Salim itu kemana-mana bawa botol yang isinya adalah kopi. Nah, kalau aneh itu kemana-mana tuh bawa botol ini. Bawa botol ini, yang ini kopi ini Masya Allah. Kopi. Kemudian Al-Habib Muhammad bin Haddad, gurunya Al-Habib Umar Al-Hafiz, beliau itu kemana-mana dakwah, kemana-mana beliau ngajar, dia bawa serbukan kopi yang memang sudah diracik oleh keluarga. Begitu sudah diracik keluarganya dibawa, jadi diseduhnya di tempat acara. Ngisi tablik akbar, di panggung itu minta kopi, minta air panas. Yang mana kopinya udah dibawa, tinggal minta air panas sama gelasnya, Masya Allah. Karena memang mungkin ada ramuan-ramuan khusus di dalamnya. Bahkan para sufi di Yaman itu, mereka tuh kalau tahajud itu nyeduh kopi. Jadi jam 12 bangun nyeduh kopi. Bukan ngidupin TV nonton bola, ngerokok enggak. Bikin kopi, kemudian 1 liter itu sampai subuh tuh. Habis sholat, ngaji, zikir, minum kopi biar nggak ngantuk. Dan konon kabarnya kopi itu juga memperkuat ingatan. Jadi nggak cepat lupa. Memperkuat ingatan dan bisa menghilangkan dahak di tenggorokan. 1 liter tuh Masya Allah. Makanya di saat itu muncul viral sebuah ucapan, liman syuribalahu. Siapa yang meminumnya, maka dia akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Padahal memang kalau mau diperiksa dalil ini sebetulnya khusus untuk air zam-zam. Liman syuribalahu. Siapa yang minum air zam-zam, maka dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Misal dia sakit tenggorokan, dia minum air zam-zam. Doa sama Allah, ya Rob, mudah-mudahan dengan keberkahan saya minum air zam-zam ini, engkau sembuhkan saya dari penyakit tenggorokan ini. Tapi itu dipakai saat itu dan viral, walaupun pasti ada ikhtilaf juga di saat itu, banyak yang memprotesnya.
Dan saya mendengarkan juga, ini dari YouTube, antum bisa cek, Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar. Beliau mengatakan ada seorang waliullah, ada seorang aulia bermimpi bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika bermimpi bertemu dengan Nabi, beliau minta nasihat. Ya Rasulullah, tolong berikan saya satu nasihat, yang mana nasihat itu belum pernah engkau sampaikan kepada siapapun. Maka berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membawa tasbih, walaupun dia taruh di kantongnya, dia tidak pakai, dia tidak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak lagi berzikir, cuma dibawa doang tuh tasbih, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai zikir, bawa doang. Makanya kalau beli gelang, gelang yang jumlahnya 33, jadi tasbih. Kemudian yang kedua, siapa yang di mulutnya masih ada harum wangi-wangi kopi, maka para malaikat itu berdoa kepada Allah agar diampuni dosanya sama Allah. Kemudian yang ketiga itu, barang siapa yang duduk dengan orang alim, orang soleh, maka itu jauh lebih afdol daripada beribadah melakukan ubudiyah sampai dicincang-cincang tubuhnya. Masya Allah. Dan pencinta kopi itu kita lihat, brother. Saya punya guru tuh pencinta kopi. Dan antum yang pencinta kopi pasti kemana-mana tuh bawa filter. Ya sama seperti tadi oleh para Habib Syekh Abu Bakar Zalim, kemudian Al-Habib Muhammad bin Haddad. Bawa filter itu buat saring. Jadi kalau kopi ini tuh udah nggak ada ampasnya. Insyaallah. Dan itu nikmat banget. Ngerokok pakai filter. Ngopi pakai filter ampasnya itu. Nggak apa-apa sayang kalau mau keluar. Pakai ampas. Ampasnya dibuang. Pakai filter. Kopi aja pakai filter. Gimana ucapan kita? Sebelum keluar dari mulut kita, keluar tuh kata-kata, kita timbang dulu. Kita filter dulu. Kita saring dulu. Enak nggak nih? Bagus nggak nih? Manfaat nggak? Pandangan kita, telinga kita. Ini yang dilihat. Kita filter nih. Halal nggak? Yang kita dengar nih manfaat nggak? Nasihat nggak? Kalau nggak, buang. Tinggal. Ya Allah. Jadi ternyata kopi itu banyak manfaat. Walaupun yang saya sampaikan ini mungkin kalau mau dipertanyakan soal kuat atau tidaknya, kita ambil fadhail a'mal saja ya, insyaallah. Seperti hadis tadi kan banyak yang menentang apa yang disampaikan oleh Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar. Saya juga nggak tahu beliau mendapatkan mimpi itu dari mana, kisah mimpi itu dari mana. Kemudian kisah-kisah kopi yang lainnya itu masih banyak, Masya Allah. Dan pencinta kopi, semoga kopi itu benar-benar bisa menjadi obat buat kita. Karena katanya kan jadi obat, Masya Allah. Banyak manfaat daripada sebuah dari biji kopi. Jadi kalau di Yaman itu, kopi itu jadi obat orang kesurupan, berarti dengan meminum kopi, mudah-mudahan terhindar dari penyakit-penyakit kesurupan, gangguan syaitan dan lain sebagainya. Dan minum kopi itu diseruput. Minum kopi itu diseruput. Jadi dinikmatin. Kalau orang yang nggak biasa ngopi, nongkrong bareng, tiba-tiba datang. Segelas sekecil ini sekali habis. Padahal dinikmatin, diseruput. Dinikmatin, Masya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Minum kopi itu dahsyatnya begitu. Baru 2 kali. Innallaha yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah suka yang ganjil-ganjil. Allah Akbar.